Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 mengenai teori belajar konstruktivisme. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Chandra Utami dengan NIM 2212021188. Perkenalkan, nama saya Rino Prawira Kusuma dengan NIM 2212021190. Yang akan kami bahas adalah konsep dasar, tokoh dan kajian teori, aplikasi dan implikasi teori, kelebihan dan kelemahan. Konsep dasar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dasar pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru, sehingga proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar bisa mendorong peserta didik mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Kreativitas dan aktivitas peserta didik akan membantu untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme adalah: 1. Orientasi. Orientasi yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. 2. Elisitasi adalah peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Restrukturisasi ide adalah klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Pembangunan ide baru adalah dalam berbagai kegiatan situasi, yaitu ide baru atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Review yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Tokoh dan kajian teori. Teori menurut para ahli, Piaget itu adalah perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Vygotsky, kognisi sosial, meyakinkan bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Struktur kognitif menurut Piaget adalah 1. Skema. Skema adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak yang suka menulis dengan pensil dan ballpoint yang memiliki bentuk sama dan kegunaan sama karena faktor kebiasaan, sehingga anak menjadi dapat menemukan perbedaan di antara keduanya, yaitu ballpoint dan pensil memiliki bahan yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula. Semakin dewasa peserta didik, maka semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Akomodasi dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman bagi seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman baru dengan skemata yang dimilikinya. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Keseimbangan adalah keseimbangan antara asimilasi, akomodasi, sedangkan
Ekuilibrasi adalah keadaan di mana tidak ada seimbangnya antara proses asimilasi akomodasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembelajaran kognisi dan sosial. Itu dibagi menjadi dua, yaitu proses dan konteks. Yang pertama, proses. Anak yang lebih mengandalkan tayangan televisi dalam memahami nilai-nilai tertentu. Yang kedua, konteks. Anak yang mendengarkan kisah dari kakek atau neneknya. Yuk, nanti saja. Dan ada materi tentang aplikasi dan implikasi teori. Pertama, pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami. Yang keempat, dalam proses pembelajaran guru harus memberi otonomi. Yang kelima, dalam proses pembelajaran guru harus mendorong kegiatan kognitif. Yang keenam, guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual. Berikut video penerapan teori konstruktivisme.
akan dijelaskan oleh kami, yaitu ada pesan guru. Pesan guru yaitu seorang guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Maka penekanan lebih kepada peserta didik yang belajar dan bukan pada guru yang mengajar. Peserta didik ketika awal dalam pembelajaran membawa konsep-konsep, norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku tertentu ketika mengikuti pembelajaran pertama kali. Itulah pengetahuan awal yang mereka punyai yang menjadi dasar untuk membangun pengetahuan selanjutnya. Itu ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan serta nama sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat yaitu masalah yang diselesaikan diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi. Dan yang keenam, menerima pendapat orang lain, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok, saling berinteraksi. Yang selanjutnya, ada kelemahan. Yang pertama, pesan guru kurang mendukung. Yang kedua, peserta didik lama berkembang pengetahuan. Yang ketiga, mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan baru. Baik, penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan kami.